Saya ucapkan selamat datang dan kita bergabung kembali pada perkuliahan kewirausahaan yang kebetulan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9. Topik atau tema pada perkuliahan hari ini adalah tentang etika bisnis dalam berwirausaha. Nah, kenapa kita perlu dalam berbisnis itu mempelajari tentang etika bisnis? Karena memang dalam berbisnis yang sehat, kita harus mengikuti aturan, mengikuti etika-etika bisnis yang benar. Karena seperti kita ketahui saat ini banyak sekali ditemukan bisnis-bisnis yang melanggar etika. Bahkan kalau melanggar etika, kecenderungannya akan banyak merugikan masyarakat dan itu sangat memberikan dampak yang negatif kepada seluruh konsumen, kepada pelaku bisnis yang lainnya, dan juga tentunya untuk bagi perekonomian juga akan banyak merugikan. Baik, sebelum kita menjelaskan secara detail, saya akan coba sampaikan tujuan akhir dari pembelajaran ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari etika bisnis dalam berwirausaha. Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran ini diharapkan kepada seluruh mahasiswa, kepada Anda setelah belajar hari ini tentunya akan mampu memahami dan bisa menjelaskan tentang etika bisnis yang baik itu bagaimana ya dalam melakukan wirausaha. Itu adalah tujuan pembelajaran akhir atau perkuliahan hari ini. Selanjutnya, yang pertama, ya, kita akan belajar sama-sama bagaimana menciptakan sebuah bisnis dengan etika yang baik. Karena bisnis itu tidak bisa melanggar ketentuan yang sudah diberikan. Bagaimana usaha untuk yang dimaksud di sini adalah jangka panjang itu adalah karena kita tahu banyak sekali itu yang bagi seluruh peserta perkuliahan yang sudah memiliki planning atau sudah memiliki usaha atau wirausaha, tentunya lebih baik lagi semakin bisa menata bagaimana berbisnis yang sehat supaya jangka panjang, supaya nama baik, supaya bisnis itu tidak sesaat tetapi lebih establis sampai jangka panjang. Nah, yang terakhir nanti kita akan bersama-sama bagaimana rahasia sebetulnya usaha bisnis itu atau usaha atau wirausaha itu rahasianya seperti apa agar sukses secara secara kualitas, secara eksis dan bisa jangka panjang dan tentunya ujungnya ya pada keuntungan atau profit. Nah, itu kita akan mengkaji dan menjelaskan rahasia-rahasia sukses jangka panjang. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini, nah ini ada beberapa statement ya, seperti yang sudah dijelaskan juga di pertemuan 1, kedua, dan itu akan terus diulang-ulang, bahwa menjadi wirausaha itu bukan salah satu jalan pintas untuk menjadi kaya. Yang perlu ditekankan, pebisnis, ya, entrepreneur itu bukan jalan pintas untuk menjadi kaya. Ya, karena yang kedua, menjadi wirausaha adalah sebuah perjuangan. Ya, saya review kembali di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa seorang yang mengambil keputusan menjadi seorang entrepreneur sebagai seorang wirausaha, satu harus siap mengalami resiko, ya harus siap berhadapan dengan resiko. Yang kedua, dia harus berkawan berteman dengan ketidakpastian. Ya, keempat, harus memiliki inovasi, makanya perlu perjuangan, harus memiliki inovasi, harus berpikir perubahan, harus berpikir kreatif, itu dalam rangkaian sebuah perjuangan, ya akan menemukan banyak risiko, akan jatuh bangun, mengalami kegagalan, itu adalah sebuah
perjuangan bagi seorang yang sudah memutuskan memulai wirausaha. Nah, yang terakhir, apapun yang dilakukan, bahwa entrepreneur itu tidak dapat dibangun dengan tempo sekejap. Ya, tadi tidak saya bilang bahwa tidak bisa instan. Kalau kita mau berbisnis yang baik, ya berbisnis yang sehat, berbisnis bisa jangka panjang, itu sekali lagi tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Hari ini kita punya ide, hari ini kita punya bisnis, besok buka langsung langsung memiliki konsumen banyak atau memiliki keuntungan yang tinggi, dan itu sepertinya tidak mungkin karena sekali lagi dibangun dalam tempo yang sangat tidak mungkin. Nah, karena ada perjuangan, ada proses, harus mengedepankan pelayanan, harus mengikuti tren, harus mengikuti kebutuhan konsumen, itu kan perlu proses. Hari ini konsumen minta apa, kita harus memenuhi. Hari ini konsumen komplain apa, kita harus memperbaiki. Nah, itu kan proses sampai akhirnya sempurna. Nah, seperti yang kita lihat, banyak sekali di Indonesia itu pelaku bisnis atau usaha-usaha yang mungkin sudah puluhan tahun ya, mereka membangunnya juga tidak seperti yang kita lihat saat ini, ya. Kenapa? Ya mereka tadi karena bisnis itu sifatnya untuk sebuah membuka peluang usaha dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa berwirausaha atau menyalurkan idenya, maka itu yang disebut tidak bisa dianggap sekejap mata. Ya. Kalau Anda merasa waktu telah berhasil dalam waktu singkat kembali introspeksi, yakin tidak, benar nggak bahwa usaha kita itu sudah eksis, udah solid, udah memang tidak perlu pembenahan. Nah, itu perlu, jangan puas. Artinya bahwa kalau kita sekarang memiliki bisnis dengan keuntungan yang X rupiah dan kita sudah memiliki konsumen, perlu introspeksi apakah ini sudah cukup pantas ya, apakah ini sudah benar-benar sudah dianggap sukses. Sekali lagi kita bisa introspeksi ya. Kita lihat contoh, kenapa contohnya ya, kita ambil contoh Bebek Selamat ya. Kita tahu Bebek Selamat itu kalau di Jawa tuh banyak sekali cabangnya, tetapi sekarang cabangnya hampir se-Indonesia itu tidak sekejap. Karena dia membangunnya, dulunya mungkin tidak ada, bukan bentuknya resto, mungkin warung biasa, akhirnya sampai membuka franchise, membuka cabang di mana-mana. Itulah yang namanya ada proses di mana pelaku bisnis tersebut, atau kita anggaplah yang tadi saya sampaikan kayak Bebek Selamat itu, rumah makan Bebek Selamat itu introspeksi, oh pelanggannya banyak yang datang dari luar kota dan sini. Nah, maka dari itulah muncul ide untuk mengembangkan buka cabang di kota tersebut, buka ini dan sebagainya, tambahan menu dan sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kita punya usaha, punya bisnis, jangan puas dengan yang apa kita rasakan hari ini. Sama halnya seperti Anda belajar. Pada saat Anda dapat nilai B, apakah Anda puas? Oh, yang penting lulus bagus. Tidak. Harusnya Anda terus berjuang, menggali, karena Anda bisa mampu dapat A. Nah, itu contohnya kalau kita kaitkan dengan kondisi Anda saat ini. Nah, bagi peserta perguruan yang sudah punya usaha, sekali lagi, sudah saatnya Anda memeriksa atau mengkoreksi, mengintrospeksi selama ini usahanya sudah berjalan berapa lama. Nah, apa kekurangannya? Nah, kira-kira apa yang perlu dikembangkan? Kira-kira perlu nggak buka cabang lagi? Kira-kira apa yang dituntut atau yang dimau oleh konsumen? Itu bagian dari introspeksi supaya apa? Kita tidak puas, ya tidak puas sampai di situ. Akhirnya kita memiliki fondasi, memiliki cara yang agar kita bisa mengembangkan bisnis itu. Nah, kita itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu benahi bisnis kita ini benar-benar sudah memenuhi kebutuhan konsumen tidak. Nah, itu bagian dari introspeksi, karena agar bisnis kita ini kalau mau diteruskan sudah memiliki fondasi yang kuat, ya. Periksalah kembali apakah fondasi usaha Anda sudah cukup kuat. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Yang dimaksud kuat tadi yaitu sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumen, sudah sesuai dengan kualitas produk, sudah sesuai dengan kekinian, sudah sesuai dengan standar yang ada. Nah, itu kan bagian dari fondasi kalau kita berbisnis. Sehingga apa? Kalau kita mau jangka panjang, kalau mengembangkan, mau buka reseller, mau buka cabang, itu kita sudah sangat kuat. Artinya nama baik, ya, reputasi itu sudah melekat. Periksa kembali apakah sukses yang Anda peroleh diraih dengan benar. Nah, kita juga perlu koreksi. Sudah benar nggak sih yang kita jalankan sekarang ini? Sudah jujur dan halal? Apakah bisnis ini sudah
memiliki etika, sudah benar-benar bisnis yang real, bukan fiktif, bukan spekulatif atau bisnis-bisnis bodong. Nah, kita juga perlu introspeksi dan benar nggak ini menguntungkan kedua pihak, kita sebagai pebisnis atau konsumen sebagai penerima. Nah, itu kita juga harus pikirkan karena kita itu kalau bisnis yang benar, bisnis yang halal, jujur itu akan ketemu win-win solution. Jadi antara pelaku bisnis dan penerima bisnis dalam hal konsumen itu sama-sama diuntungkan. Ya, apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda? Nah, ini juga ya, kalau bisnis itu kita juga harus ada kewajiban-kewajiban yang kita penuhi. Baik, kita akan lanjut. Nah, ini ada sedikit beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan kepada calon wirausaha, kepada Anda semua. Intinya, pada saat kita sudah akan memutuskan menjadi seorang entrepreneur, kita perlu sekali lagi memikirkan atau perlu merenung atau perlu benar-benar paham. Nah, ada beberapa pertanyaan. Apakah benar dengan cara instan yang halal untuk menjadi kaya? Artinya benar nggak sih kalau kita sekarang mendapatkan sesuatu cara instan itu juga akan menjadi kaya? Nah, yang kedua, apakah yang dilakukan orang agar ia menjadi kaya? Nah, kalau untuk menjadi kaya, apa yang harus kita lakukan? Dengan cara halalkah, dengan cara instankah, atau dengan cara realkah, atau dengan cara fiktif atau spekulatif? Nah, itu kita renungkan. Kita mau berada di kuadran yang mana? Kita mau sukses kaya yang seperti apa? Nah, yang berikutnya statement ini atau pertanyaan ini dan perlu kita renungkan. Apakah kalau kita memang saat ini kaya, ya, otomatis Anda atau kita disebut sebagai seorang wirausaha? Contohnya, kita punya kekayaan 7 triliun tidak habis-habis, ya. Uangnya tidak ada nomor serinya, tinggal motong atau kita selalu dilimpahi dengan uang gaji yang banyak. Apakah itu diotomatis disebut wirausaha? Kaya ya, ini dalam arti dalam konteks tidak memiliki usaha tetapi kita memang memiliki kekayaan tujuh turunan ya, misalnya punya perhiasan, punya aset dan sebagainya, punya banyak kontrakan, punya mobil dan sebagainya. Apakah itu disebut wirausaha? Nah, kita akan renungkan dan nanti teman-teman bisa memberikan masukannya. Yang terakhir, dengan kondisi saat ini, apakah kita sudah pantas ya hidup bergelimang harta? Nah, kita berbicara kekayaan, berbicara wirausaha, inti dari statement yang harus kita renungkan tadi, sebenarnya kita mengajak bahwa saya menyarankan bahwa untuk menjadi kaya, untuk menjadi seorang wirausaha, ya, berusahalah dengan memegang teguh nilai-nilai etika sedari Anda muda. Jadi saat ini Anda sudah diuji, Anda sudah diminta untuk memegang teguh nilai-nilai etika. Kalau Anda dalam statusnya sebagai mahasiswa, ya tentunya etikanya apa? Rajin belajar, mengerjakan ujian dengan benar, tidak melakukan pencotekan, tidak melakukan pencurangan. Itu adalah contoh nilai-nilai etika yang harus dijaga dari muda. Jadi Anda hari ini sudah dengan cara Anda belajar dengan tekun, jujur, tidak menyontek, tidak melakukan kecurangan. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Anda sudah memulai memegang teguh nilai-nilai etika dasar. Ya. Dan jangan mau dengan halusinasi, dengan tipuan-tipuan, dengan iming-iming, ya. Artinya jangan berkompromi sekecil apapun. Jadi kita harus membangun karakter dan memiliki reputasi. Apa sih yang dimaksud dengan membangun karakter dan memiliki reputasi? Artinya gini, pada saat kita memiliki karakter positif, orang luar akan atau orang lain, teman, sahabat dan sebagainya itu akan mengenal Anda sebagai sosok yang oh ini dia baik hati, dia orangnya rajin, dia orangnya tidak curang. Itu satu pertama. Yang kedua, itu sudah berarti Anda juga sudah mulai bisa membangun reputasi. Karena reputasi yang baik itu dibangun oleh karakter-karakter orang-orang atau terdiri dari orang-orang yang memiliki karakter baik. Jadi pada saat Anda memiliki karakter positif, pada saat Anda membangun reputasi, orang sudah mengenal Anda dengan karakter Anda. Nah, reputasi itu adalah nama baik sehingga dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada atau kita berada, masyarakat atau orang lain itu sudah tahu bahwa Anda itu baik, Anda itu orangnya positif, Anda itu orangnya cerdas dan sebagainya. Tapi sama halnya kalau kita membangun karakter dari awal sudah menanamkan nilai-nilai tidak baik,
pelanggaran etika, suka terlambat, suka tidur di kelas, suka menyontek, berarti karakter Anda sudah di image yang melekat pada diri Anda sudah negatif. Nah, reputasi berarti Anda sudah membangun reputasi yang negatif di masyarakat, di mata masyarakat, di mata umum. Nah, itu juga hati-hati. Begitupun kalau kita mau mulai bisnis, kalau kita bisnisnya dari awal itu sudah sehat, bisnisnya sudah mengikuti kaidah, mengikuti etika-etika ketentuan secara baik dan yang sesuai dengan etika bisnis yang benar, tentunya bisnis ini dikenal oleh masyarakat baik, bagus, ya, murah, berkualitas, pelayanannya bagus, misalnya, itu sudah membentuk karakter Anda dan otomatis itu menciptakan reputasi dalam bisnis Anda itu semakin dikenal, ya. Misalnya kita tahu ya bisnis-bisnis yang brand-brand terkenal itu seperti McD, Pizza Hut, ya kan kita tahu ya. Terus itu kalau itu standarnya sudah ada. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita lihat McD pasti pelayanannya standarnya sama dan itu sudah karakter dan sudah reputasi sudah dibangun ke seluruh dunia, seluruh penjuru. Apa berarti itu dikenalkan di masyarakat umum dengan baik pula. Itu contohnya dan contoh-contoh lainnya Anda juga bisa melihat di Indonesia banyak sekali ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih berbisnis yang baik ya sesuai dengan etis? Ya pertama kita memiliki 3. 1, jujur itu udah pasti. Tadi di slide kedua atau ketiga sudah jelaskan bahwa salah satu kunci sukses dalam berbisnis itu adalah 1, berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ya, jadi jujur itu pertama. Pada saat sudah ada ketidakjujuran atau penipuan atau pelanggaran itu sudah melekat, ya, sudah melekat di benak konsumen, di benak masyarakat. Image yang kita bangun, karakternya sudah tertanam di situ. Sehingga kalau kita memiliki karakter yang tidak benar, kecurangan, standarnya tidak ada, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa bisnis itu tidak akan berlangsung secara lama, tidak akan langgeng. Nah, terus yang berikutnya, kalau kita mau bisnisnya bagus ya mentaati tata nilai, norma, mentaati tata nilai, mentaati norma-norma aturan yang sudah ditetapkan, ya. Karena setiap bisnis itu memiliki aturan yang berbeda-beda ya. Baik itu ada memang tata nilai yang tidak tertuang dalam arti norma yang tidak tertulis tetapi harus ditaati. Nah, misalnya itu contohnya yang aturan-aturan informal tetapi maksudnya baik, positif. Nah, itu yang namanya tata nilai yang tidak tertuang secara legal tetapi harus dimaknai dengan positif karena sudah berlaku di masyarakat atau membudaya di masyarakat pada umumnya. Nah, yang ketiga adalah walk the talk, bermakna konsisten. Artinya kita pernah ya, atau teman-teman punya pengalaman bahwa kita pernah makan di suatu tempat, ya kan, tetapi kita nunggu sampai berjam-jam. Padahal kalau misalnya katanya bilangnya cepat, instan dan sebagainya, tapi kita nunggu terlalu lama. Nah, jadi itu juga salah satu tata nilai yang dilanggar juga. Nah, sekarang walk the talk itu gini. Jadi kalau dalam kita berbisnis, dalam kita melakukan apapun kegiatan, kita harus konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Jadi kalau misalnya kita ngomong A, berarti ya sesuai dengan kenyataannya A. Kalau misalnya kita berbicara bisnis ya, misalnya kita menjual produk harganya 50.000, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, itu sama dengan Anda melanggar, ini tidak konsisten. Ya kan? Yang dimaksud konsisten itu adalah apa yang Anda lakukan dan yang diucapkan sama. Gitu. Nah, itu yang perlu dimaknai karena begitu Anda tidak melakukan, tidak konsisten, orang juga akan kecewa. Orang lain akan dikecewakan. Misalnya ya seperti ini ya, Anda sebagai mahasiswa, besok kita masuk jam 8 ya. Besok kita kumpul jam 8, tetapi kita yang mengucapkan tiba-tiba datang setengah 9, jam 9. Nah, itu sudah tidak konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Dengan apa yang kita kenyataannya sangat berbeda. Itu sangat hati-hati dalam berbisnis. Contohnya, rumah makan, di situ rumah makan Padang, tapi di dalamnya masakannya bukan Padang. Atau misalnya
tidak lengkap, tinggal beberapa lauk dan sebagainya, itu juga tidak sesuai kenyataan. Padahal kita berharap pada saat kita masuk semua disajikan masakan Padang, ternyata tidak. Nah, itu salah besar. Nah, sekali lagi itu yang dimaksud dengan walk the talk. Konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Jadi hati-hati ya, dalam bisnis itu memang perlu berhati-hati. Ya, makanya ada juga contoh, kita ambil contoh bisnis spekulatif. Ya, kita tahu ada beberapa bisnis yang dengan kedok arisan berlian, kedok arisan barang-barang mewah, kedok bisnis dengan menanamkan investasi. Nah, itu yang contoh yang tidak konsisten, sudah melanggar, tidak jujur, dan dia tidak walk the talk, karena ngomongnya besar tetapi tidak ada kenyataannya. Jadi walk the talk itu artinya sih, kalau misalnya bahasa teman-teman kan omong doang, tapi tidak ada kenyataannya. Nah, itu yang harus hati-hati, karena saat ini memang banyak sekali, apalagi sekarang kan banyak bisnis online yang menjanjikan A, B, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita jaga, bagaimana tetap mempertahankan bisnis dengan mengikuti aturan secara etis yang baik. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, pemahaman etika bisnis ya. Ada dua statement di sini. Kalau kita ingin usaha yang langgeng, ya itu banyak hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu menjunjung tinggi oleh nilai-nilai etika. Jadi usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Ya, kita bisa lihat dari contoh atau ilustrasi di sini. Ini adalah, kita tahu Jack Ma, di sini adalah Khairul Tanjung, dan di sini bisnis yang dimiliki oleh anak presiden kita, Gibran. Nah, kalau dia besar, perusahaan ini kan semuanya perusahaan besar ya, tetapi dia dibangun dengan tadi tidak sekejap, ada proses, ada perjuangan, dan tentunya usaha itu dibangun dengan nilai-nilai etika. Begitu sudah ditanamkan nilai-nilai atau melanggar etika, ya apapun yang dikelola sebesar itu biasanya akan selesai. Ya. Biasanya orang sudah tidak percaya lagi. Itu yang mahal dalam membangun sebuah bisnis, itu adalah menjunjung atau mengedepankan nilai-nilai etika, itu yang sangat mahal, dan itu sebenarnya tidak sulit, sangat mudah. Hanya kelompok manusia tertentu, yang oknum tertentu yang tidak sabar mengikuti perjuangan atau proses, maunya bisnis itu harus instan, cepat selesai, cepat profit, dan nah itu yang salah. Nah, inilah ujian terberat bagi seorang entrepreneur, itu seperti itu. Jatuh bangun perjuangannya itu berliku-liku, dan dia harus dihadapkan dengan gangguan-gangguan atau dengan iming-iming atau dengan beberapa tawaran-tawaran yang mengarah ke negatif. Nah, pada saat kita tidak berprinsip atau tidak berdiri pada pendirian kita, biasanya akan mudah tergiur. Nah, itulah banyak beberapa perusahaan yang gugur atau gagal ya karena kasus seperti itu. Nah, perusahaan yang tumbuh menjadi besar biasanya satu, orang-orangnya, kita lihat ya contoh-contoh ini, orang-orang biasa yang sedari awal memegang teguh nilai-nilai dan moral serta etika. Terus menjaga kepercayaan, trust, dan tidak sembarangan berkata-kata. Nah, biasanya kalau bisnis itu sukses, otomatis ya awak kapalnya atau di dalamnya diikuti oleh orang-orang yang sepaham dengan owner, dengan pemilik usaha tersebut. Dia harus hati-hati dalam merekrut atau memberdayakan atau memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Harus hati-hati. Karena kalau begitu dia salah memilih orang, itu juga akan menghancurkan bisnis atau perusahaannya. Makanya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sukses itu kebanyakan diimbangi dengan karakter budaya sumber daya yang berkualitas bagus juga. Karena harus sepaham antara owner, pimpinan, dan anggotanya harus sepaham. Tidak boleh yang bertentangan. Karena kalau misalnya diisi dengan orang-orang yang tidak sepihak atau tidak berpihak kepada perusahaan, sekali lagi itu akan sangat merugikan dan itu akan menghancurkan perusahaan kita. Jadi kunci sukses itu seperti itu. Satu, sudah dari awal memiliki atau memegang teguh nilai-nilai moral. Yang kedua adalah menjaga kepercayaan, yang tadi mungkin istilahnya sama dengan walk the talk, ya, menjaga kata-kata dalam hal sebelum bertindak. Yang ketiga dengan melakukan perekrutan sumber daya yang sesuai dengan budaya yang ada di perusahaan. Dari awal sudah dipilih orang-orangnya.
Berikutnya kita lanjut dengan pengertian-pengertian atau definisi secara umum, dan ini sudah menjadi sebuah ringkasan apa sih itu etika. Nah, etika itu ada beberapa, ini secara umum ya, secara umum. Kalau kita lihat di banyak referensi, banyak sekali tuh istilah definisi pengertian etika itu banyak sekali, tetapi kita ambil yang umum saja yang memang kita berhubungan dengan bisnis. Nah, etika itu apa sih? Etika itu adalah sebuah pedoman yang untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Pedoman, nah, pedoman itu kayak buku panduan, kayak semacam aturan. Nah, itu yang harus diikuti kalau kita ingin terangkat, kalau kita ingin bernilai dan bermartabat. Nah, etika dalam pedoman tersebut itu akan menunjukkan atau memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi dalam etika itu akan tertuang mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang etis, mana yang non etis, mana yang melanggar, mana yang tidak melanggar, itu akan ditunjukkan. Jadi sebenarnya itu cerminan. Kita masuk yang mana, etika yang mana, yang positif apa yang negatif, yang diarahkan, yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Nah, itu kita perlu tahu ya. Contohnya nih, contoh yang secara umum saja bisnis ya, minuman apa keras atau obat-obatan terlarang itu kan sangat tidak sesuai dengan etika yang ada, karena itu sebetulnya kan tidak bisa dikonsumsi dengan sembarang orang, tidak bisa beredar di sembarangan, tetapi kan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bisnis tersebut, salah satunya termasuk juga rokok dan sebagainya. Nah, etikanya sudah jelas, maka kalau yang menggunakan narkoba atau minuman keras itu pasti akan kena tindakan yang pidana gitu ya, dan itu akan berujungnya penutupan dan bisa rehab dan sebagainya, kan itu semua melanggar etika, tidak benar. Nah, begitupun banyak sekali contoh-contoh bisnis-bisnis yang sudah tidak sesuai dengan etika yang benar. Dia melanggar apa yang sudah ditentukan, tetapi dia tetap melakukan kesalahan, padahal itu sudah dilarang. Nah, secara garis besar, ya, ini menurut The Wordhood Encyclopedia, etika itu salah satunya, atau etika itu sebetulnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah. Jadi intinya memuat tentang benar nggak sih, boleh nggak sih, ya biasanya ada pertanyaan seperti itu. Apakah ini sudah sesuai etika? Biasanya akan muncul seperti itu. Nah, karena ada pertanyaan, berarti harus ada jawaban, berarti harus ada metode reason, ada alasan kenapa ini dilanggar, kenapa ini tidak diperbolehkan, kenapa ini salah, kenapa ini benar, itu selalu dituangkan statementnya atau pernyataannya. Ya, jadi dalam etika itu biasanya terkesan atau menunjukkan etika dalam berbisnis itu sebagaimana, tapi dia dalam konteks dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sehingga tertuang nanti, oh ini tidak boleh, alasannya 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini tidak benar, dan ini tidak diperbolehkan, alasannya 1, 2, 3. Jadi semuanya itu ada sebab-sebabnya, ada alasannya yang akhirnya membuat orang atau kita semuanya itu paham. Ini menyalahi kodrat, ini tidak sesuai dengan aturan, ini melanggar dan merugikan banyak konsumen. Nah, itu adalah yang disebut dengan etika. Benar tidaknya dilakukan, gitu ya. Jadi bukan menurut kepercayaan ya, kalau etika norma itu benar-benar suatu pedoman yang tertulis ya, bahkan sudah tertulis secara formal. Kalau yang tidak formal pun ada, tapi itu menjadi kebiasaan yang memang bisa dianut dan bisa dijalankan. Nah, oleh karena itu, ya kan, alasan benar, salah atau tidak tepat dan tepat itu mengajak kita supaya kita memegang teguh etika yang benar, ya kan? Setiap ketentuan dalam etika itu sekali lagi selalu ada alasannya, sehingga kita harus berhati-hati, kita harus pandai-pandai. Jadi kayak kita tuh ditunjukkan gitu ya, diperjelaskan, oh ini jalannya salah, ini jalannya terus, ini lurus. Nah, itu kan seperti kode kepada kita, notification atau peringatan kepada kita, ini loh yang boleh dilakukan, ini loh yang boleh dilakukan, ini salah, ini melanggar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, ini ada beberapa ilustrasi, bisa dibaca ya. Jadi kalau kita misalnya ini sebetulnya contoh dari walk the talk. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan contoh kepada karyawan dengan maksud baik dan kita karyawan atau orang lain mengikuti kita, ya tentunya kita harus menjadi contoh dulu, menjadi model dulu. Pada saat kita bilang
Yang tadi saya sampaikan besok kuliah jam 8 tepat waktu, ternyata saya masuknya setengah 9, itu adalah contoh yang salah dan itu tidak tepat gitu ya. Nah, tapi kalau yang benar adalah contohnya ini, saya bilang kepada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Apa yang harus saya lakukan supaya karyawan dapat datang ke waktu? Ya, jadi supaya karyawan bisa datang tepat waktu di kantor, ya saya harus bisa tiba sebelum mereka datang. Nah, secara nggak langsung, kita sudah jadi model dan orang lain akan melihat kita. Karakter kita sudah di situ sudah ada karena kita dalam berbisnis itu kan kita harus membangun karakter dan reputasi. Nah, pada saat orang lain melihat kita di kantor sudah sebelum jam 8, mereka ada rasa enggan, sungkan atau nggak enak. Nah, jadi secara auto mereka juga akan mengikuti Anda datang tepat waktu. Begitupun kalau misalnya kita berbisnis tetapi di kantor kita main HP, juga melakukan pekerjaan yang lainnya, main game, nah otomatis karyawan juga akan ikut. Nah, itu yang salah pada diri kita. Kenapa alasan benar tidak dan sebagainya itu ya karena kita tidak bisa melanggar atau tidak bisa menegur orang kalau kita tidak memulai dari dulu. Oke, kita juga selalu sering banget ya, kita sering kali bersikaplah positif, berpikirlah positif, tapi kita sendiri tidak menunjukkan contoh teladan berpikir positif. Kita selalu mengejas orang, kita selalu menyalahkan orang. Nah, itu yang menyebabkan orang lain tidak mengikuti dan yang pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Ya kan, contohnya dalam berbisnis bagi bisnis yang tidak mengikuti izin dan riba ini atau usaha ini kalau misalnya menjual obat-obatan terlarang atau minuman-minuman keras akan ditindaklanjut, tetapi kalau tidak ada contoh, tidak ada tindakan dari yang memberikan larangan tersebut, ya akan tersubur tumbuh di mana-mana. Makanya kalau kita lihat di Indonesia ini banyak sekali bisnis-bisnis yang spekulatif, masih merajalela ya karena tidak memang terselubung ya, artinya mereka tidak nyata-nyata ada, tapi tidak ditelusuri secara mendetail sehingga masih tumbuh subur di bisnis-bisnis seperti itu ya kan. Sampai hari ini kalau kita lihat yang arisan bodong, bisnis perhiasan, investasi itu kan masih banyak. Ditambah lagi bisnis-bisnis yang melanggar misalnya yang tadi saya sampaikan, bisnis minuman, obat dan sebagainya, rokok. Nah, padahal kalau di luar negeri itu rokok itu sanksinya tinggi sekali. Kalau sampai ketahuan anak di bawah usia merokok itu udah pasti langsung. Tapi di Indonesia kan tidak. Nah, itu contoh-contoh bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang melanggar etika bisnis. Nah, tapi tidak ada tindakan atau belum ada tindakan yang nyata sehingga masih merajalela. Tapi apakah kita ngikutin dia? Tidak juga. Itu hanya contoh karena tetap aja orang itu atau entrepreneur itu atau kecenderungan manusia dalam tanda kutip itu kan pinginnya instan. Itu yang salah kita tanamkan. Makanya melalui belajar etika bisnis ini supaya kita paham, supaya kita bisa tahu dalam berbisnis itu ternyata step-stepnya seperti ini. Gitu ya. Berikutnya, nah ini formula itu artinya kalau kita mau bisnis yang sehat itu caranya seperti ini loh ya. Jadi menurut Coach Tenbrim itu kalau kita bisnis yang baik itu ya tentunya ada satu kita harus menunjukkan walk the talk-nya itu menunjukkan kepada orang lain dengan mencontohkan diri kita supaya kita tidak kalau model itu kan mudah diikuti ya. Nah, kita harus janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak sering senang menerimanya. Jadi kalau misalnya kita sendiri merasakan tidak nyaman, ya, tapi jangan lakukan itu kepada orang lain. Nah, contohnya seperti itu. Bisnis itu harus bisa melayani sesama. Yang tadi saya sampaikan di awal, bisnis itu harus win-win solution. Jadi harus bisa melayani sesama, artinya Anda mau melihat dari kacamata orang, artinya kalau bisnis itu jangan melihat dari sisi kita, oh saya sudah bisnis, sudah punya produk ini bagus banget, berkualitas tinggi ini, tapi kita harus lihat kebutuhan masyarakat, konsumen yang membutuhkan itu sesuai nggak dengan yang kita miliki. Nah, kita harus bisa merangkul atau kita bisa memposisikan diri kita kepada konsumen, apa yang dia rasakan, apa yang mereka inginkan, jadi sehingga kita tidak semena-mena, tidak semata-mata bagus kita pasti oke, tidak. Ya, jadi jangan menuntut orang lain mengikuti apa yang kita lakukan kalau kita tidak bisa memposisikan diri kita pada mereka. Jadi bisnis itu memang lebih ke pelayanan ya, bisnis apapun semua ke pelayanan.
ya, lebih ke orang lain. Jadi kita bagaimana kita memuaskan orang lain. Yang berikutnya, formula yang berikutnya adalah seringkali orang tidak menyadari bahwa perbuatannya mencelakakan orang lain. Yang ini juga salah. Ya, jadi jangan sampai merugikan orang. Ini istilah bisnisnya itu jangan merugikan orang lain. Ya. Yang terakhir itu melayani sesama itu berarti Anda menjadi orang yang lebih dari orang yang mengembangkan. Jadi kalau kita melayani sesama itu berarti kita memang menyadari bahwa kita memiliki kemampuan melayani kepada mereka, ya, karena kita sudah memposisikan diri berada di kacamata si konsumen. Baik, berikutnya perilaku bisnis yang sah itu ada 3, ya. Jadi kalau kita mau memulai bisnis yang baik, sudah dari awal kita sudah menerapkan nilai-nilai etika, terus ada menaati nilai-nilai aturan dan workshop. Perilaku bisnis yang sah itu dibagi 3, kebebasan dalam ekonomi, keadilan, persamaan, dan tata krama. Ya kan? Dalamnya kebebasan yang dimaksud dengan kebebasan dalam usaha itu adalah ya kebebasan dalam kita terbuka dalam hal ekonomi, kekayaan bisnis kita itu modelnya dari mana, perlu adanya legalitas dagang, perlu adanya persetujuan mutual. Nah, keadilan atau persamaan itu artinya kita juga mendapatkan perlindungan atau imperatif. Ya. Terus yang ketiga tata krama. Nah, tata krama ini adalah menyangkut dengan norma-norma ya. Jadi perilaku bisnis itu harus mengikuti tata krama, harus bisa memotivasi untuk berbakti atau murah hati. Murah hati itu dalam arti gini, yang tadi ya melayani itu murah hati. Tadi bisnis itu harus dilihat dari faktor ekonomi, ada legalitasnya, ada persetujuan, ada pengakuannya, terus kalau dilihat dari segi keadilan, harus bisa mendapatkan perlindungan, baik itu ke cara konsumen atau kepada kita pelaku bisnis itu perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, ya perlu diimperatifkan. Nah yang terakhir itu dalam bisnis itu perlu memiliki tata krama. Murah hati itu artinya yang tadi melayani sesama, ya kan menghargai konsumen itu namanya murah hati. Ini istilahnya cuma simpel tapi maknanya sangat luas ya, bisa menghormati, memotivasi, menghargai anggotanya, menghargai orang lain, terus berpihak kepada konsumen. Nah, terus kayak gitu kalau untuk bagi karyawan internalnya, seorang pelaku bisnis juga harus menghargai anggotanya. Anggotanya siapa? Bahasanya adalah karyawan-karyawannya. Dengan cara apa? Memotivasi untuk berbakti, untuk loyal, untuk mengembangkan sebuah bisnis. Karena tanpa ketiga ini, bisnis Anda tidak akan bisa eksis, tidak akan bisa berjangka panjang. Ya, misalnya tidak ada legalitas, ya bisnis Anda tidak akan dikenal atau orang tidak percaya. Nah, kalau misalnya ada kerjasama, nah berarti ada tanda kutip tentang persetujuan. Terus bisnis itu modalnya dari mana? Nah, itu kan perlu diketahui, harus transparan juga. Jangan sampai itu uang tidak halal atau uang modal mati dan sebagainya. Itu kan harus dijelaskan, harus transparan seperti itu. Ya, perilaku bisnis yang baik seperti itu. Yang berikutnya adalah masalah. Nah, mungkin saya sudah singgung tadi beberapa contoh-contoh kasus di Indonesia, bisnis-bisnis yang melanggar, salah satunya adalah spekulatif, ya kan, bisnis-bisnis bodong dan sebagainya. Nah, tetapi selain itu pelanggaran-pelanggaran secara itu, tapi kita juga bisa lihat beberapa masalah dalam etika bisnis itu seperti ini, adanya penyuapan, misalnya izin legalnya itu kayak uang suap, tidak dengan jalan ini, akhirnya itu yang salah. Ada paksaan, ada coercion ya, ada penipuan, ada pencurian, diskriminasi tidak jelas, monopoli, penimbunan, riba. Ini adalah beberapa pelanggaran yang sering kali terjadi di bisnis kita. Ya, penipuan yaitu yang tadi saya bilang penipuan itu spekulatif itu ya, bisnis spekulatif atau fiktif. Nah, terus pencurian ya biasa, tiba-tiba datang menawarkan A, B, C, dan Z, akhirnya mencuri dan sebagainya, atau mencuri hak paten, atau mencuri merek, itu kan pelanggaran. Yang dimaksud mencuri hak paten atau merek itu gini, kita lihat ya bisnis-bisnis A yang sudah established, tapi diikuti oleh bisnis B, tetapi tanpa izin, tanpa ini dengan menggunakan merek yang sama. Itu adalah pencurian hak cipta dan sebagainya. Ya kayak misalnya nyanyi dan sebagainya, itu kan itu masuk ke pencurian hak cipta. Terus diskriminasi tidak jelas, ya kadang bisnisnya tidak unfair ya, monopoli kita tahu menguasai bisnis tertentu, tidak bisa
Dulu pom bensin itu Pertamina itu termasuk BUMN yang itu tidak bisa dimiliki oleh perorangan, tapi sekarang ini sudah menjadi bisnis perorangan. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku. Penimbunan, nah ini contoh-contoh penimbunan, dan juga riba, bisnis yang sangat dilarang, yang sangat melanggar etis, jadi bisnis yang mengedepankan riba dan sebagainya. Ini yang salah. Baik, nah ini ada beberapa tips ya. Saya bacakan, ada 5 tips kalau kita mau berbisnis sesuai dengan etika yang baik. Artinya, 1, jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real. Yang tadi saya sampaikan, sudah saya jelaskan di awal. Apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat atau instan. Hindarilah membaca buku-buku yang menjanjikan cara-cara tepat, instan, dan memotong kompas. Ini seringkali ditunjukkan atau contoh-contoh pada postingan di Instagram, postingan di Facebook, kita dapat WA, kita dapat SMS ya. Ini adalah yang saat ini sedang tren, tapi itu harus hati-hati, harus bijak dan sebagainya. Yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras. Jadi kalau berbisnis itu pegang teguh nilai-nilai yang kita anut dengan cara kita berjuang, mengikuti proses supaya apa? Kita mendapatkan hasil baik di akhir. Ya, ini jadi kalaupun ada iming-iming, ada godaan-godaan yang mengarahkan kita ke arah negatif, tidak benar, itu tolong diabaikan, karena kita harus meyakinkan pada diri kita dan ucapkan terus dalam diri kita bahwa saya mampu bekerja keras dan saya akan bekerja keras supaya akhirnya memiliki hasil yang baik. Nah, yang ketiga, berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran. Ingat, jujur, adil, persamaan, keterbukaan, dan win-win solution, melayani dan tanamkan nilai-nilai di usaha yang Anda bangun. Yang keempat, jangan tergoda dengan cepat habis. Ingat, semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat berisiko negatif. Yang terakhir adalah rekrutlah anggota karyawan Anda yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Nah, ini yang tadi, kalau perusahaan mau besar ya kita harus merekrut orang yang mau mengikuti aturan yang kita bangun. Harus sesuai dan sepaham dengan apa yang kita miliki sesuai dengan tujuan bersama. Baik. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di e-kampus atau di WA group dengan chatting. Nanti kita akan bantu jawab. Nah, kita sudah masuk kepada tugas sendiri. Silakan seluruh peserta perkuliahan masuk kembali ke kampus. Kita akan mengerjakan tugas secara sendiri dan mohon diikuti ketentuan yang ada di e-kampus. Ya, deadline-nya terus dituliskannya dalam bentuk seperti apa. Mohon juga selalu dibuat dalam PDF supaya mendapatkan koreksian dan tidak ada data yang spam atau data yang tidak bisa dibuka. Saya akhiri pertemuan ke-9 ini dan semoga seluruh materi ini bermanfaat. Bagi yang kurang paham dan masih belum jelas, bisa menghubungi WA group atau ke e-kampus. Silakan mengajukan beberapa pertanyaan atau permasalahan yang Anda hadapi. Jika demikian, saya harus akhiri pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua.